Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Baksos Katisha, saya Ibu Neng. Ya, guys, kali ini yang aku mau utarakan adalah tentang pengetahuan ekonomi orang-orang di lapisan bawah. Bahwa ternyata manajemen keuangan mereka itu boleh dibilang salah sasaran atau salah atau tidak punya pengetahuan yang cukup bagaimana mereka mengelola keuangannya. Jadi penyebab salah satu yang aku amatin kenapa mereka miskin itu karena mereka tidak punya kemampuan mengelola keuangan atau manajemen keuangan yang baik. Udahlah penghasilannya tidak menentu, pekerjaannya tidak jelas, penghasilannya tidak banyak, terus ditambah dengan salah pengelolaan. Contoh misalnya gini, rata-rata anak mereka tukang jajan, tiap hari harus jajan, dan kalau kita uh, catat pengeluaran untuk jajan ini ternyata lumayan besar setiap harinya, sehingga kalau mereka punya kemampuan keuangan yang bagus, sebenarnya uang jajan ini bisa mereka rangkum, bisa mereka kumpulkan, kemudian mereka bisa membuat panganan sendiri, misalnya makanan sendiri, misalnya beli kacang hijau atau apa. Contoh, jajan sehari bisa berapa ribu sih gitu. Nah kalau anggap aja 10.000, nah dari 10.000 ini kita kan bisa beli tepung terigu, terus beli telur, terus digoreng, itu kan bisa jadi panganan misalnya semacam bakwan atau apa, dan itu bisa dapatnya banyak dibandingin dengan kita jajan di warung, beli cilok, beli permen, beli apa yang gak jelas. Nah menurut aku hal-hal kecil kayak gini memang harus dirubah dari kesadaran bahwa manajemen keuangan itu penting gitu. Jadi daripada jajan, lebih baik membuat sendiri makanan di rumah. Pertama udah lebih ekonomis, kedua lebih bersih, yang ketiga kita buat kesehatan gitu. Daripada kalian misalnya jajan-jajan yang nggak jelas, beli ini, kita kan nggak tahu kandungan kimianya berbahaya atau tidak buat tubuh kita. Siapa tahu mengandung zat yang menghancurkan ginjal atau yang menyebabkan kanker, dan itu lebih berbahaya. Udah miskin terus sakit gitu kan, aduh celaka 12 itu kalau kayak gitu, ngeri banget. Jadi aku pernah ngalamin ngasih uang 50.000 ya, ngasih uang 50.000. Di saat aku masih ada di situ, uang 50.000 itu sudah habis guys. Buat apa? Buat jajan anaknya. Padahal duit 50.000 itu kalau dibelikan makanan, bahan makanan, terus dimasak sendiri di rumah, bisa satu rumah yang makan gitu. Tapi itu enggak, itu bisa langsung habis saat itu juga. Artinya apa? Mereka satu, tidak punya manajemen keuangan yang baik. Yang kedua, tidak bisa menahan diri. Mereka tidak bisa menahan diri untuk menahan nih, jangan sampai jajan dulu, dikumpulin dulu uang, mereka nggak punya. Itu disebutnya, dalam istilahnya Robert Kiyosaki, itu disebutnya delayed gratitude. Jadi orang yang bisa menahan untuk tidak mengeluarkan uang untuk mencapai sesuatu yang lebih besar, itu mereka nggak punya, mereka nggak ada. Jadi mereka punya uang habis sekarang, happy sekarang, udah nggak pernah berpikir bagaimana uang yang ada ini bisa menjadi lebih efektif, lebih banyak, lebih ekonomis, lebih bermanfaat, lebih berfaedah, lebih membuat kenyang dan lebih sehat. Itu nggak ada. Pokoknya dapat duit happy, beli apa, beli makanan yang remeh temeh yang tidak bergizi, dan itu tidak bergizi juga buat anaknya. Nah seperti itu. Jadi seringkali kenapa mereka itu terus menerus miskin, ya pertama karena tidak punya dua hal ini, tidak bisa menahan diri dan tidak punya manajemen. Contoh kasus lain, misalnya waktu mau lebaran ya, sudah zaman covid kayak gini gitu loh, baju baru buat apa sih gitu loh. Secara kalian itu misalnya hidupnya di kampung, di desa, tidak juga ada acara berkunjung gitu kan, baju baru sebenarnya tidak signifikan, tidak penting-penting amat lah di saat sekarang ini gitu loh. Apalagi kita udah kasih baju misalnya yang lumayan bagus-bagus dari Baksos kita, tapi tetap loh pengen baju baru walaupun kualitasnya lebih di bawah baju yang kita kasih. Nah tapi nggak punya uang, bagaimana mereka menyelesaikan masalah soal baju baru ini? Pertama ya, mereka nggak bisa mengendalikan nafsunya untuk punya barang ini nggak punya kendali ya. Pertama, nggak punya kendali. Yang kedua, cara mereka menyelesaikannya juga merupakan menggali lubang, jadi semacam menyelesaikan dengan kesusahan yang lain. Contoh, ini kisah nyata,
pengen beli baju baru, nggak punya uang, akhirnya menggadaikan atau bukan menggadaikan, justru menjual HP satu-satunya. Menjual HP satu-satunya, dijual dengan harga murah supaya bisa beli baju buat lebaran. Apa yang terjadi? Sedangkan si HP itu diperlukan oleh si bapak ini untuk mencari uang, karena kan dia diberitahu kalau ada job itu melalui HP. Nah, HP-nya nggak ada, sehingga ketika ada job buat si bapaknya tidak bisa dihubungin, sehingga job itu lepas dari tangannya, which is itu artinya rezeki udah lari gitu. Jadi kebayang nggak, demi baju baru jual HP, pada HP itu buat kerja, akhirnya tidak dapat uang. Ya begitulah cara mereka menyelesaikan masalah mereka dengan cara pendek pikiran gitu. Padahal harusnya nggak perlu juga beli baju baru, biarkan HP itu di tangan, sehingga kalau ada pekerjaan baru dapat duit, nah baru dari uang yang didapetin dari kerjaan itu baru bolehlah beli baju gitu. Ya beli baju itu untuk lebaran itu nggak wajib, tapi bagi mereka itu di lapisan bawah itu, baju baru itu udah kayak semacam kewajiban banget, harus punya baju baru. Padahal baju barunya tuh biasa aja, masih lebih bagus baju yang dari baksos Katisha gitu. Jadi ini adalah masalah mindset, bener nggak? Mindset, cara berpikirnya yang harus dirubah. Nah seperti itu, dan ini susah merubah kayak gini. Banyak banget kasus di mana mereka tidak bisa memanage, misalnya tidak bisa memanage apapun, termasuk barang. Jadi barang bisa dipakai, dirusak-rusakin gitu kan, belum tentu bisa kebeli lagi. Jadi banyak hal yang aku amatin yang harusnya bisa dirubah gitu. Tapi ini berhubungan dengan mindset. Jadi mindsetnya itu mereka yang penting punya uang sekarang, happy sekarang, tidak pernah berpikir bagaimana mengoptimalkan yang sudah mereka dapatkan atau berpikir ke depan, tidak pernah. Nah ini jadi hal-hal kayak ginilah yang menjadi perhatian saya di Baksos Katisha. Makanya sedikit demi sedikit kita itu harus mengubah cara berpikir mereka. Nah tapi ini susah sekali gitu. Bahkan ada yang ngerelain ngejual tabungannya atau ngejual emasnya itu demi buat beli HP. Nah jadi apa yang disebut oleh Robert Kiyosaki itu aku bisa melihat relevansinya sekarang. Robert Kiyosaki bilang apa? Kalau kamu mau jadi orang kaya, be, katanya. Jadi ada be and do. Jadi be itu menjadi. Jadi sifatnya, cara berpikirnya itu seperti orang kaya. Kalau do itu ya gayanya kayak orang kaya, padahal nggak punya gitu loh. Nah jadi kalau kita mau jadi orang kaya, tirulah bagaimana orang kaya itu mengelola kekayaannya, bagaimana mereka mendapatkan kekayaannya, bagaimana mereka bisa mengoptimalkan kekayaan mereka. Itulah B-nya dulu, mindsetnya diambil dulu, cara berpikirnya, pengelolaannya, manajemen skillnya, segala macam. Tapi ini tidak. Jadi yang mereka comot adalah bagaimana saya tampak kaya seperti orang kaya, yaitu apa? Punya HP bagus, punya baju baru, supaya dikira kaya, dianggap orang kaya, padahal enggak kaya gitu loh. Kenapa? Kan tinggalnya aja di tempat yang susah gitu. Gimana mau dibilang orang kaya walaupun HP kamu bagus, ya kamu tuh ya tetap nggak bisa dianggap orang kaya. Tapi di dalam pikiran mereka, kalau mereka bisa seperti orang kaya, punya HP bagus, mereka merasa udah jadi orang kaya gitu. Padahal beli HP-nya itu dengan maksa, misalnya seperti itulah. Dan ini banyak kejadian-kejadian. Nih contoh lagi ya, mereka seneng banget jajan, tidak suka bikin makanan sendiri. Padahal memasak sendiri makanan kamu itu bisa menghemat 30%, minimal 30% dari pengeluaran kamu. Jadi kalau kamu rajin masak sendiri, pertama hasilnya dapat lebih banyak, kemudian lebih sehat dan lebih hemat. Nah, contoh, kalau misalnya punya uang, mereka lebih senang beli jadi. Padahal kalau dikumpulin uang itu dimasak sendiri, bisa dapat satu keluarga yang makan. Nah, hal-hal yang kecil seperti ini kadang mereka tuh nggak mau belajar, nggak mau mengubah cara gaya hidup mereka seperti itu. Jadi itulah yang beratnya ketika
terjun di lapangan itu rasanya gatel sekali gitu, pengen ngebenahin, tapi ya susah gitu, namanya udah bertahun-tahun dilakonin seperti itu. Paling tidak, kalau saya melihat sesuatu yang nggak bener itu paling cuma mengingatkan, memberitahu begini loh, harus begini begini begini. Nah, selebihnya mereka mau ikutin atau enggak terserah mereka. Tapi eh, kata kata kutipan yang saya suka adalah, jika kamu melakukan hal yang sama terus menerus tapi mengharapkan hasil yang berbeda, kamu tuh orang gila. Nah, begitulah. Jadi kalau mereka terus melakukan kesalahan-kesalahan ini tapi pengen bisa berubah nasib, ya kamu tuh orang gila. Ya nggak mungkin kan, harus rubah dulu segala sesuatunya baru bisa mencapai hasil yang berbeda kan gitu. Nah, itulah makanya beratnya ini. Jadi tugas, saya tidak tahu apakah ini tugas Baksos Katisha atau tidak, tapi saya secara pribadi pasti akan memberikan apa ya, wawasan lah kepada mereka. Lo kok begini, harusnya begini, nah kayak gitu, masih bawel gitu ya. Begitulah guys, saya Nunun dari Baksos Katisha.